hari ini pasti luar biasa. Pasti kalian juga sudah kangen sama kita ya. Ada Bibi Nande Marco, Ada Bang Jona, ada pemusik kita. Terima kasih sudah bergabung. Akan tambah seru ketika musiknya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah mazmur kita. Hingga hari ini pun kita masih boleh beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Yuk kita angkat pujian. Tuhanlah mazmur semua bernyanyi ya. Adik-adik, jadi jadikan terus Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Untuk lagu berikutnya kita masih semangat ya, kita bernyanyi lagunya Ku Nyanyi Haleluya. Ya, sebelum kita masuk ke firman, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, Bapak atas hidup kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapak atas kasih Tuhan. Sehingga hari ini juga Bapak kami boleh bersama adik-adik kami, walaupun mereka dari rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Bapak, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga semua adik-adik kami yang di rumah, sehingga mereka juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita dan bisa menjadi pelaku firman itu sendiri. Kami serahkan ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami datang dalam nama Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke firman, mungkin kita banyak masalah, mungkin kita banyak pergumulan dengan kondisi yang ada. Tetapi Allah kita sangat peduli, Dia sangat mengerti tentang kita. Dia sertai kita di setiap masalah kita. Dan Dia
Dia lebih besar dari masalah yang kita bayangkan saat ini. Akan terjadi di alam peduli. Ya perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi karena Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya buat urusan diri, sebab Allah peduli. Baik adik-adik, kita akan panggilkan kakak kita yang akan bawakan khotbah. Kepada Kak Agnes, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa jika pada hari ini kami masih berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kiranya Bapa kami yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami apa pesan-Mu bagi kami pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, kiranya Roh Kudus pun menyertai. Ini doa kami Bapa, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita baca firman Tuhan kita minggu ini, Kak Agnes mau ingetin ayat hafalan minggu lalu. Walaupun nggak dicekin sama kakak-kakaknya, tapi dihafal ya, karena ayat ini akan berguna. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat nanti. Yuk, ayat hafalan minggu lalu dari Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi battle. Oke, untuk firman kita hari ini, Alkitabnya udah disiapkan dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat firman untuk kelas remaja dari Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikian firman Tuhan.
dari Alkitab kita. Tema kita hari ini adalah perangi kejahatan. Kalau dengar judul temanya, ini kedengarannya kayak bukan tugasnya anak KKR ya. Perangi kejahatan, membasmi kejahatan. Ini seperti tugasnya polisi, intel, tentara, membasmi terorisme, penculikan, perdagangan narkoba. Ini kesannya kalau dari dengar judulnya ini sesuatu hal yang mungkin bukan anak KKR yang bisa menyelesaikannya. Nah, kejahatan itu adalah perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik yang melanggar hukum, melanggar aturan dan undang-undang. Dan kita sebagai orang Kristen, sebetulnya di dalam Alkitab kita ini juga ada aturan 10 perintah Allah yang diberikan melalui Musa. Dan sebenarnya aturan yang dibuat untuk kita, orang Kristen, ini adalah untuk kebaikan kita dan bukan untuk Tuhan. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bukan untuk mengekang, bukan untuk membatasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi sebetulnya untuk kebaikan kita sendiri. Seperti misalnya, ketika kalian pertama beli handphone, ketika kalian beli smartphone ya, handphone, di dalam kemasannya itu ada buku panduan, ada panduan singkat mengenai gimana cara pakai handphonenya, gitu ya, cara nge-charger, memindahkan foto, video dari handphone ke laptop misalnya. Dan di dalam buku panduan juga ada peringatan bagaimana menjaga supaya handphone ini itu awet. Nah, tujuannya apa? Ketika buku panduan itu diberikan, tujuannya adalah supaya handphone ini nggak cepat rusak, supaya kita tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Sama seperti Alkitab kita. Alkitab kita ini adalah buku petunjuk kehidupan kita. Ketika Alkitab ini diberikan, firman-Nya ini sebetulnya supaya manusia menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang berkualitas. Termasuk ketika diberikan 10 perintah Allah, tujuannya adalah supaya manusia menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Bukan untuk mengekang kita dan bukan untuk Tuhan, untuk manusia. Nah, firman Tuhan mengatakan kita harus menjauhi kejahatan. Seperti di Mazmur 37 ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, tadi kan di awal Kak Nes bilang, nih perangi kejahatan ini, rasa-rasanya berat sekali ya. Tapi ada kejahatan yang sebetulnya bisa anak KKR perangi, yaitu kejahatan yang sebetulnya dilakukan oleh diri sendiri, gitu ya. Nah, apa aja ya perbuatan tidak baik yang mungkin masih dilakukan? Coba masing-masing boleh merenung, masing-masing boleh ingat kira-kira apa ya yang masih aku lakukan ya, yang sampai sekarang ini aku masih biasa melakukan itu. Kalau misalnya sekarang selama masa pandemi ini kita di rumah terus ya, kemudian mungkin orang tua pun di rumah, kemudian kita karena setiap hari di rumah disuruh ini, disuruh itu, misalnya lagi sibuk main game kita males, kemudian kita marah, dikasih tahu orang tua malah lebih galak, melawan orang tua, kita menentang orang tua, bahkan mungkin berani bentak. Nah, ini merupakan perbuatan tidak baik. Dan ini sebetulnya ada juga dalam 10 perintah Allah. Hormatilah orang tuamu. Orang tua di sini pun sebetulnya ayah dan ibu, tapi ketika kita disuruh menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, bisa pulang, nenek, orang tua yang membesarkan kita, bibi, ila, kita harus menghormati mereka, tidak menentang, tidak melawan, tidak membantah, gitu ya. Kemudian perbuatan yang tidak baik atau kejahatan kadang berawal dari keinginan. Kita pengen sesuatu salah nggak? Sebetulnya enggak ya. Menginginkan sesuatu itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang salah. Lagi asik mabar sama temen, gitu ya. Lagi mabar sama temennya, tiba-tiba ada notifikasi, kuotanya habis, kuota internetnya habis, padahal lagi seru-serunya. Atau pas lagi mau naik level, tiba-tiba habis kuota. Kalian ingin untuk terus main game, dan keinginan itu kalian betul-betul pengen meneruskan main gamenya, sehingga akhirnya kalian mencari cara supaya keinginan kalian terpenuhi. Dilihat ada handphone mama di situ,
dan kalian nyalakan personal hotspot mama dan papa mungkin tanpa mereka tahu. Ini juga perempuan tidak baik. Berarti kalian mengambil foto orang lain tanpa orang lain tahu. Itu namanya mencuri. Dalam 10 perintah Allah pun juga sudah tertulis, jangan mencuri. Berawal dari keinginan, jadi harus hati-hati dengan keinginan hati. Apakah yang kalian inginkan itu baik atau tidak baik? Kemudian kita harus meresponnya. Kalau memang tidak baik, jangan lakukan. Karena itu bukan milik kalian. Ya. Kemudian dari perkataan. Misalnya kalian sama teman-teman udah biasa kok kalau ngomongnya itu kasar, kalau kita ngomong yang kotor, ngomong yang jahat, itu biasa, bercanda kali Kak, gitu kan. Biasanya sama teman-teman itu kan biasa, emang sama teman suka ngomong kayak gitu aja. Nah, tapi hati-hati, lidah kita ini memang kecil, tapi harus dijaga dengan baik, karena perkataan yang jahat itu juga tidak Tuhan suka. Gitu ya, perkataan yang jahat, perkataan yang pedas, mungkin kita ngumpat, entah kita bergosip, kita ngomongin orang yang nggak baik, gitu ya, mungkin itu belum tentu benar, itu harus hati-hati. Karena di sini pun tertulis dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu dari perkataan. Jadi jangan karena itu biasa teman-teman juga ngomongnya kayak gitu, enggak. Dimulai dari kalian belajar menjaga perkataan. Kemudian mungkin dari pikiran, gitu ya. Baru kita pikirin, belum kita lakukan nih. Misalnya lagi asik nih makan, itu makannya tuh kalian suka banget gitu ya. Udah kalian simpan-simpan untuk kalian makan setiap waktu. Tiba-tiba abang lewat, kesenggol piringnya, jatuh. Makanannya belum sempat kalian makan, udah tumpah, keselah hati, gitu kan. Kemudian dalam pikiran nih, nanti kalau misalnya abang makan, aku juga mau tumpahin mangkoknya supaya abang juga nggak bisa makan. Itu baru pikiran, mungkin nggak dilakukan, tapi pikiran yang jahat pun itu juga merupakan perbuatan yang tidak baik. Karena di Amsal 15 ayat 26 dikatakan rancangan yang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Jadi baru memikirkan aja, baru merancangkan aja belum melakukan, itu juga tidak baik, itu juga jahat, gitu ya. Jadi dijaga pikirannya, jangan sampai kita punya merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Gitu. Apakah kita juga menjaga tangan kita? Apakah kita suka main tangan kasar, gampang nih tangannya mukul, nyubit, jambak nyakar misalnya? Itu harus dijaga. Karena tangan kita ini pun diciptakan Tuhan sebetulnya untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu mungkin adalah bentuk-bentuk kejahatan yang perbuatan tidak baik yang kita lakukan ke orang lain. Bagaimana dengan perbuatan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri? Ternyata kita juga mungkin pernah melakukan kejahatan pada diri kita sendiri. Misalnya, nah ini mungkin banyak yang melakukan ya, main game. Ketika emang main game salah? Tidak salah, main game itu boleh, tapi harus tahu waktu. Kalau main gamenya berlebihan, pagi, sore, siang, malam, sampai kalian lupa tidur, kalian lupa makan, kalian nggak dengar orang tua panggil, itu salah. Ketika kalian udah nggak peduli lagi sekitar, itu salah, gitu. Tapi kan saya nggak ngerugiin orang lain misalnya, kan ini kan main game saya sendiri. Kalian juga kena dampaknya gitu. Ketika kalian main game berlebihan, radiasi dari handphone itu bisa bikin mata kalian rusak. Kemudian kalian juga bisa kena penyakit kesehatan mental. Kalian bisa depresi, cemas, susah fokus gitu ya, dan mudah marah. Disuruh berhenti, marah gitu, marahnya berlebihan. Itu mungkin bisa terjadi gitu. Jadi coba punya waktu ketika kapan-kapan aja sih kalian mau main game, itu boleh tapi tidak berlebihan. Harus tahu waktu. Menonton video porno. Misalnya ketika lagi main game, ini muncul nih iklan. Nggak niat di awalnya, apa sih, penasaran aja. Tapi ketika kalian klik, kemudian kalian lihat lagi, penasaran lagi, lihat lagi, itu bahaya. Jadi mending nggak usah dicoba, nggak usah dicari tahu gitu ya. Pada waktunya kalian akan tahu. Kenapa? Ketika kalian sering nonton video porno, ketika kalian mulai kecanduan, di sini kalian sebetulnya merusak diri sendiri. Ketika kalian bilang, kan saya nggak sama orang lain,
tapi kalian jahat sama diri kalian sendiri. Ketika kalian nonton video porno, sebetulnya otak kalian bisa rusak, gitu ya. Di sini dikatakan bahwa ketika seseorang kecanduan pornografi, dampaknya ke otak ya, kerusakan otaknya itu sama kayak kalau anak itu habis kena tabrakan hebat, gitu ya, atau kecanduan narkoba. Nah itu kan bahaya, gitu. Kalian mungkin nggak ngerasain sekarang, tapi itu bisa dampaknya di kemudian hari, gitu. Otak bisa mengecil atau rusak sama sekali. Nah, jadi kalian melakukan kejahatan pada diri kalian sendiri, itu harus diberhentikan. Merokok, teman-teman juga ngerokok kak. Nah, coba kalian harus tahu apa sih gunanya merokok buat diri kalian sendiri, gitu. Itu baik lagi ke diri sendiri. Jangan karena lingkungan, jangan karena teman kalian rokok maka kalian ikut-ikutan, gitu ya. Tapi coba kalian lihat apakah ini baik buat saya, gitu. Karena ketika kalian merokok dan kalian juga kecanduan, ada resiko kanker paru-paru, jantung, gigi kalian bisa kuning, bisa keropos, mau, gitu ya. Jadi coba apa yang kalian lakukan ini apakah dampaknya baik buat diri kalian atau enggak, gitu. Kemudian mungkin masih ada nih yang percaya sama ramalan, gitu ya. Zodiak, oh minggu ini nih kayaknya lagi hoki nih, atau misalnya ini kayaknya bakal ketemu bakal dapat rezeki atau dan segala macamnya. Ketika kalian percaya sama ramalan, ini juga tidak baik. Kenapa? Karena kalian berarti tidak lagi mengandalkan Tuhan, kalian lebih percaya sama ramalan, kalian punya Allah lain, yaitu ramalan itu, zodiak dan segala macam. Gitu. Jadi perhatikan dengan baik apa sih yang kalian percayai, gitu ya. Jadi coba masing-masing aja, gitu ya. Masih ada nggak perbuatan tidak baik yang masih kalian lakukan? Kaknes cuma mau ingatkan bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya, gitu ya. Konsekuensi itu adalah akibat dari sebuah perbuatan, suatu perbuatan. Di Roma 6 ayat 23, ini ayat hafalan kita untuk minggu depan, sebab upah dosa ialah maut. Gitu. Jadi ketika kita melakukan dosa itu ada akibatnya, konsekuensinya yaitu maut, kematian. Akan ada yang mati, hubungan kita dengan Tuhan putus, gitu. Ini kalau kita lihat juga dari bacaan kita dari Kejadian, di sini dikatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, hatinya tuh selalu membuahkan kejahatan dan Tuhan menyesal. Dikatakan Tuhan sampai menyesal loh. Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Hal itu memilukan hatinya. Tuhan sedih, gitu. Sampai akhirnya Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Inilah kejadian sebelum air bah, gitu ya, air bah. Dan di situ didapati hanya Nuh dan keluarganya yang masih taat sama Tuhan, sehingga Nuh dan keluarganya selamat. Tapi yang lain tidak, gitu ya. Jadi ini adalah konsekuensi ketika Tuhan melihat manusia menjadi jahat, gitu. Kejahatan manusia besar di bumi. Kalau kita lihat sebelumnya lagi, gitu ya, manusia pertama yang Tuhan ciptakan pun telah berdosa, gitu ya. Mereka melanggar perintah Tuhan. Apa konsekuensinya? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Adam harus bersusah payah mencari nafkah, Hawa harus melahirkan dan mengandung dengan sakit, gitu. Kemudian juga ada dalam Alkitab diceritakan tentang Menara Babel. Ketika manusia sudah mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, mereka maunya ngumpul aja. Padahal Tuhan bilang penuhilah bumi, gitu. Tapi mereka ngumpul aja, sehingga akhirnya mereka mendirikan menara yang tinggi, dan akhirnya konsekuensinya adalah Allah mengacaukan bahasa mereka. Karena waktu itu bahasa cuma satu. Allah mengacaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi, gitu. Kemudian kita juga dalam Alkitab juga ada tentang Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora, di situ orang-orangnya pun melakukan kejahatan. Dan di sini hukuman yang diterima adalah ada hujan, api, dan belerang, gitu ya, sehingga kota itu dimusnahkan, gitu. Dan kalau kita baca juga dari ayat dari Bahan Remaja, Wahyu 9 ayat 20 sampai 21, ini sepertiga manusia dibinasakan, gitu ya. Tapi manusia yang masih tinggal, yang tidak mati oleh malapetaka itu, kalau kita baca tadi ya, tidak juga bertobat dari perbuatan Tuhan, gitu. Artinya di sini betulnya manusia diceritakan tetap berbuat dosa. Nah, mudah-mudahan kita ketika mendengar ini mulai berubah ya, mulai sadar, gitu. Hukuman yang Allah berikan ini karena kejahatan manusia, dan
ini adalah karena konsekuensi dari dosa. Konsekuensi dari dosa tadi adalah maut ya, kematian rohani, putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, ada rasa malu, ada rasa perasaan bersalah, takut, gelisah, cemas. Nah ini sebenarnya rohani kita mati gitu, karena kita takut lagi berhadapan dengan Tuhan. Kita malu gitu, karena kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa gitu. Jadi apa ya, itu yang akhirnya membuat kita ketika kita melakukan, kita mau berdoa ada merasa bersalah, itu kan nggak enak gitu. Dan ketika Tuhan memberikan hukuman, sebetulnya tujuannya adalah supaya manusia sadar dan bertobat gitu. Dan jangan menganggap dosa itu hal yang biasa. Biasa kok kak, tiap hari juga kayak gini, biasa lah, teman-teman juga ngelakuin itu kok. Teman-teman juga nyontek, orang contekannya dibagiin satu kelas gitu ya. Teman-temannya juga main game, orang diajakin mabar terus tiap hari. Teman-teman yang lain ngerokok, mereka juga nonton video porno. Jangan menganggap dosa itu hal yang biasa, karena kuasa dosa itu besar. Dosa bisa menggerogol kita dari dalam, dan ketika kita beri kesempatan, kita biarkan, itu akan, kita akan lepas, kita akan terikat dengan dosa itu, dan kita akan kesulitan untuk bebas dari dosa. Sehingga kita terkungkung gitu ya. Karena itu jangan tunggu besok aja deh, besok aja berhentinya, besok aja deh nggak main game lama-lama, hari ini aja deh nyonteknya, ntar ulangan depan enggak, jangan kasih kesempatan, itu harus diputus gitu, harus diputus, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, tapi langsung bertobat. Karena seperti tadi kakak bilang, upah dosa itu maut, tapi aku nggak kenapa-napa nih kak gitu, aku melakukan ini tapi nggak ada apa-apa tuh. Jangan gitu ya, kita nggak tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini, kita nggak tahu sampai kapan kita akan masih punya kesempatan gitu, sehingga kita harus sadar dan bertobat. Tapi sadar aja nggak cukup. Kalau kita tahu itu salah tapi kita nggak bertobat, itu nggak cukup. Kayak misalnya kakak pernah dengar cerita, ada seorang laki-laki, dia naik kereta, dia mau ke kota. Kemudian ketika dia naik kereta, udah duduk nih ya di kereta, tiba-tiba dia baru sadar kalau kereta yang dia naiki itu tujuannya ternyata ke Tanah Abang, bukan ke kota. Dan itu udah lewat Manggarai misalnya. Jadi udah lewat transit. Kalau di Manggarai kan bisa transit ke kota ya, udah lewat gitu. Dan dia baru sadar kalau dia ternyata salah naik kereta. Tapi dia diem aja, dia nggak turun dari kereta, tapi dia tetap di dalam. Apakah dia sampai ke tujuan? Kan enggak gitu ya. Jadi kalau kita tahu itu salah tapi kita diem aja, kita tahu itu salah tapi kita tetap terus saja lakukan, apakah ada yang berubah? Apa kita sampai ke tujuan? Kan enggak gitu. Jadi sadar aja nggak cukup, tapi harus bertobat. Bertobat itu kita harus pertama ngubah dulu cara pikir kita. Hal-hal yang kita rasa selama ini itu baik buat kita, ini menyenangkan, ini seru, tapi coba dibalik lagi berpikirnya, apakah ini berguna bagi saya? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Gitu ya. Jadi ketika kalian sadar itu salah, stop, berhenti, dan berubah, dan tidak mengulanginya lagi, gitu ya. Nah, di sini tidak ada seorang pun yang bisa menang dari dosa. Kalau bisa ada orang yang menang dari dosanya, Tuhan Yesus nggak perlu datang. Tapi karena kita nggak bisa menang dari dosa, maka Tuhan Yesus datang ke dunia, dialah yang menghapuskan dosa kita. Upah dosa adalah maut, sehingga Tuhan Yesus mati menggantikan hukuman dosa yang harusnya kita terima. Gitu. Kita selamat karena Tuhan Yesus sudah mati menggantikan hukuman kita. Harusnya kita yang mati, tapi akhirnya Tuhan Yesus mengambil hukuman itu sehingga akhirnya kita diselamatkan. Kita sebetulnya ada orang-orang yang sudah selamat. Keselamatan itu seharusnya kita gunakan. Keselamatan itu harusnya kita pertahankan, kita jaga dengan baik. Bagaimana cara kita merespon keselamatan yang sudah kita terima? Manfaatkanlah waktu untuk melakukan perbuatan yang baik. Jauhilah kejahatan, lakukanlah yang baik. Perangi kejahatan, dimulai dari diri sendiri. Putus kebiasaan buruk, tapi lakukanlah kebiasaan yang baik. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ini kayak tema sebelum yang pernah kita dengar minggu sebelumnya ya. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan sama kayak teman-teman. Teman-teman juga lakukan itu nggak apa-apa. Tapi kalian dulu nih yang berubah. Kalian jadi contoh, kalian jadi teladan. Karena dalam Alkitab pun dikatakan perhatikanlah bagaimana kamu hidup, gitu ya. Jadi bagaimana kalian hidup menjalani kehidupan ini selama pandemi corona ini, selama kalian di rumah aja. Bagaimana kalian hidup? Apakah hidup kalian sudah baik sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu biar jadi refleksi kita masing-masing, gitu ya.
Harapan kakak masing-masing boleh memahami pesan Tuhan pada hari ini, kalian lakukan dalam kehidupan kalian, sehingga kalian akan menjadi manusia yang berkualitas seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Agnes kasih waktu masing-masing boleh berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, jika pada hari ini kami boleh belajar, kami boleh ditegur, dan kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang mengajari kami untuk mau sadar dan bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kami yang masih salah, yang masih membuat Tuhan sedih, yang masih membuat Tuhan kecewa. Ajari kami Tuhan untuk mau berubah menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik, anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memperhatikan bagaimana kami hidup di dunia ini. Ajari kami ya Bapa untuk menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga perkataan kami, menjaga perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya Bapa, ampunilah segala salah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Agnes, tadi kita diajari bahwa bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, serta tubuh kita pergunakan untuk memuliakannya, bukan sebaliknya. Jadi kalau kita ingat bahan bacaan minggu lalu, Roma 12 ayat 2, jangan sama seperti dunia. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bisa siapkan persembahan dan kita bernyanyi dari kitab penambahan denden nomor 315, Simpar Tuhu Pemerintah. Simpar Tuhu Pemerintah, jujurkan ungkapan baku, perbankan nama hukum. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Kita ambil waktu dan tempat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami menjadi persembahan yang kudus, yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang memberi, berkati juga usaha orang tua kami, agar kami juga bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang tiba kita di akhir ibadah kita. Kita yakin dan percaya Tuhan kita lah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberikan selalu mukjizat. Tiada yang mustahil baginya. Sebelum doa syafaat, kita angkat pujian bagi Tuhan. Tiada yang mustahil. Ku yakin saat kau
doa syafaat. Siapkan hatinya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, jika kami masih beroleh kesempatan Tuhan untuk ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya sampai detik ini Engkau selalu menyertai kami Bapa, dan kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Ajari kami Tuhan untuk menjaga setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan boleh baik, berguna bagi kami dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi kami yang masih sekolah Tuhan, berkati kiranya yang sudah mendapatkan sekolah, kami mengucap syukur karena Tuhan yang telah memberikan kami sekolah. Kami berdoa buat yang melanjutkan sekolah Tuhan, kiranya Engkau yang sertai Bapa. Kiranya pembelajaran yang dilakukan baik secara online maupun offline nanti Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Bantu kiranya kami Tuhan untuk memahami setiap mata pelajaran, daripada mula segala hikmat dan kebijaksanaan, kepintaran Tuhan, agar kami mampu mengikuti semua mata pelajaran dengan baik. Kami berdoa ya Bapa untuk orang tua kami, berikan kiranya kepada mereka juga hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mendidik kami menjadi anak Tuhan. Berikan kiranya kepada mereka kesehatan, berikan kiranya kepada mereka rezeki dan umur yang panjang. Bapa di surga, kami serahkan keluarga kami Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Kami berdoa buat semua yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan, Kau yang melawat, Kau yang berkati sehingga kiranya boleh sembuh. Kami berdoa Tuhan untuk wabah yang saat ini sedang terjadi Bapa, kiranya Kau jagai kami Tuhan, lindungi kami Bapa, jauhkan kami dari segala virus corona. Kami berdoa buat semua tim medis, dokter, perawat, ilmuwan yang berjuang untuk mengatasi virus corona ini Tuhan, berkati mereka. Tuntun mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala virus corona Tuhan, pertebal kiranya imun mereka ya Bapa. Berkati agar vaksin boleh segera ketemu ya Bapa, ditemukan Tuhan dan boleh mengatasi virus corona ini. Kami percaya Engkau selalu punya cara untuk menolong kami, dan kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kami percaya Tuhan, karena itu ya Bapa, kami serahkan pergumulan ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, berkati kiranya mereka Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, berikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, agar kiranya mampu menjalankan semua kebijakan dengan baik. Bapa di surga, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kau yang paling tahu apa yang saat ini kami alami, karena itu kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa Tuhan saja. Ini doa kami Bapa, kami mau naikkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita minggu ini sudah selesai. Puji Tuhan. Selalu jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan supaya kalian pun terbebas dari virus corona. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dah.